نفسي بالجمال حياتيا ويرنو فؤادي للمقادير راقيا مدين إلى ربي بكل جزيلة وما أرتضي دنيا بغير إلهيا وما أرتضي دنيا بغير إلهيا تروح وتغدو بي على الأرض طينتي ويصعد بي نحو السماء فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk hadir dalam majlis ini. Majlis Tabligh Akbar yang merupakan salah satu daripada bentuk majlis ta'lim. Majlis kita mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang kita harapkan bisa menjadi sarana, menjadi jalan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya lebih jauh membahas tema yang disampaikan atau yang diminta oleh panitia, saya ingin mengangkat kembali tentang pentingnya menghadiri majelis seperti ini dan begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Tentang menghadiri majelis seperti ini, tadi sudah dibacakan hadisnya oleh salah seorang ustadz yang saya yakin Ustadz kondang juga di Jawa Barat atau di Bandung, Ustadz Abu Yahya Ruwanto. Dan kita semua menyadari betapa pentingnya menghadiri majelis ini. Salah satu di antara hadis yang sahih yang dapat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu atau senantiasa berusaha hadir pada majelis ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana bagi mereka yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu, maka Allah SWT memudahkan bagi mereka untuk mendapatkan surga, memudahkan bagi mereka satu jalan mendapatkan surga. Dan para ulama kita telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini, sebagaimana dalam nas-nas syar'i dari Quran dan hadis, bila disebutkan secara umum, secara mutlak, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama seperti yang kita istilahkan sekarang ini, ilmu yang memang untuk taqarrub ila Allah. Karenanya marilah kita terus bersemangat apabila diundang, apabila diajak menghadiri majelis ilmu. Kalau tidak bisa hadir seluruhnya, minimal separuhnya. Kalau tidak bisa separuhnya, walaupun sejenak, jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Kemudian saya ingin berbicara juga sedikit tentang fadail ilm, keutamaan ilmu. Dalam hal ini terutama ilmu syar'i. Kita ketahui bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat banyak manfaatnya bagi kita. Waktu yang singkat tidak memungkinkan saya menerangkan seluruh keutamaan ilmu. Tapi salah satu yang penting
dan harus selalu diulang-ulangi adalah bahwa ilmu merupakan jalan utama mendapatkan keimanan dan ketakwaan. Dia adalah jalan utama, dia adalah dasar, dia adalah fondasi untuk meraih dan meningkatkan keimanan. Mengapa nilai ini yang saya perlu tekankan? Karena sebagian dari kaum muslimin, termasuk mereka yang alhamdulillah sudah rajin sholat, sudah menjaga sholatnya, terkadang lalai atau kurang memperhatikan nilai ini, sisi ini. Kita sering berbicara pentingnya meraih iman, pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tapi kita lupa bahwa salah satu jalan utama, jalan yang paling penting atau asas daripada hal tersebut adalah ilmu. Ilmulah yang merupakan kunci, ilmu yang merupakan awal daripada jalan itu. Betapa tidak dapat kita lihat sejak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ulama ahlus sunnah wal jamaah secara umum meyakini bahwa seluruh nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pada asalnya sejak kecilnya tidak pernah dalam kekufuran atau kesyirikan. Mereka sejak awal telah bertauhid. Ini bisa dibaca dalam buku-buku tafsir, dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Al-Qurtubi dan seluruh tafsir ulama-ulama kita yang mu'tabar. Namun demikian, kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf berkenaan dengan iman, Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman." Demikianlah kalau kita terjemahkan secara sederhana sebagaimana terjemahan yang kita pegang di Indonesia ini dari Kementerian Agama kita, atau istilah dulu terjemahan Depak, ya, yang mudah kita baca, mudah kita pelajari. Dan ini sangat penting dimiliki oleh setiap muslim. Kami mengingatkan setiap muslim perlu memiliki terjemahan Al-Quran Departemen Agama. Kecuali bagi mereka yang bahasa Arabnya benar-benar sudah expert. Kalau tahu bahasa Arab tapi masih sedikit-sedikit, masih perlu kembali kepada terjemahan. Jangan coba-coba menerjemahkan Al-Quran dari diri sendiri. Terjemahan itu kita bisa baca, dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu, kepadamu wahai Muhammad, ruhan min amrina. Banyak pendapat para mufassirin tentang ruh di sini. Salah satunya yang disebut oleh Al-Qurtubi dan juga mufassir lain adalah Al-Quran itu sendiri. Kami wahyukan kepada engkau Al-Quran ini wahai Muhammad, yang sebelumnya wahai Muhammad engkau tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Tentu banyak tafsiran tentang makna iman ini. Kita ambil yang sederhana saja. Makna iman adalah iman itu sendiri. Jadi ilmu adalah jalan utama untuk memperoleh iman. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, di ayat yang lain, Allah SWT mengaitkan antara ilmu dan iman. Dalam surah Muhammad, Allah SWT berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah, fa'lam, maka engkau harus memiliki ilmu bahwa sesungguhnya tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kemudian tauhid, baru diikuti dengan wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa engkau
kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dosa-dosa orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita. Ini merupakan amal, sehingga Imam Bukhari rahimahullah membuat satu bab dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Saya sebutkan ini untuk mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa ilmu adalah kebutuhan asasi kita dan merupakan satu keniscayaan untuk kita terus bergelut dengan ilmu, untuk kita terus menuntut ilmu syar'i. Siapapun kita terus memerlukan untuk mempelajari ilmu. Kita terus harus menambah ilmu, karena memang kalau hati kita bersih, kalau akal kita masih sehat, kita tidak pernah kenyang dengan ilmu. Hanya orang yang ada penyakit di hatinya, ada kesombongan di hatinya, merasa bahwa dia sudah mempunyai cukup banyak ilmu dan tidak perlu belajar lagi. Kalau kita melihat ayat-ayat yang lain yang mengkaitkan antara iman dan ilmu, kita akan temukan firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika huwal haq kaman a'ma innama yatadakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui, yang punya ilmu, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepadamu wahai Muhammad itu adalah kebenaran, sama dengan orang yang tidak mengetahui? Kaman huwa a'ma, sama dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang buta itu tidak sama. Innama yatadakkaru ulul albab. Dan lagi-lagi ayat ini ditutup dengan hanya saja yang bisa mengambil pelajaran ulul albab, mereka yang sehat akalnya, mereka yang otaknya telah terisi dengan ilmu syar'i. Maka saya mengingatkan diri saya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah terus tumbuhkan semangat menuntut ilmu. Dan seharusnya setiap muslim punya program menuntut ilmu syar'i. Bukan sekedar program, bahkan harusnya program itu teratur. Program itu tersistematik, ya, sistematis dan berkesinambungan. Sebab begitulah yang dicontohkan kepada kita generasi emas kaum muslimin dari para sahabat tabi'in dan tabi'in. Tentu saja kita perlu ingatkan pula bahwa menuntut ilmu bukan semata-mata memperbanyak hafalan kita atau isi otak kita, tapi tujuan daripada menuntut ilmu adalah amal. Tujuan daripada menuntut ilmu adalah melahirkan kepribadian yang saleh. Perlu diingatkan kepada kaum muslimin di dalam menuntut ilmu syar'i, menggunakan atau melalui metode yang telah disyariatkan, melalui metode yang telah dicontohkan, melalui metode yang pernah dipraktekkan oleh para ulama kita, di mana salah satu daripada unsur penting dalam metode itu adalah orang belajar pada guru, belajar ilmu pada guru. Walaupun di zaman kita ini fasilitas untuk menuntut ilmu
peralatan begitu banyak dan begitu canggih, sehingga seolah-olah kita tidak memerlukan guru. Kita bisa baca buku, bisa buka internet, dan berbagai media-media lainnya. Tetapi perlu ditegaskan bahwa semua media itu hanyalah alat bantu di dalam menuntut ilmu syar'i. Keberadaan seorang guru tetap diperlukan. Apalagi di sana ada ilmu-ilmu yang tidak mungkin dipelajari tanpa guru. Saya berani menegaskan ini. Di sana ada ilmu Islam yang tidak mungkin dipelajari dengan betul tanpa guru. Ya. Di antaranya adalah ilmu membaca Al-Quran. Betapapun canggihnya sekarang ada kaset, ada media komputer, alat-alat elektronik yang bisa membimbing seseorang membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak akan pernah bisa dipelajari dengan sempurna kecuali ada guru yang membimbing kita. Itu dari sisi ilmu yang tidak mungkin tidak kecuali memerlukan guru. Tapi ilmu yang lain pun kita memerlukan guru yang membimbing kita. Dan hanya di zaman ini saja orang tidak lagi menganggap penting atau mementingkan yang namanya guru. Berabad-abad Islam ini berkembang, dan di berbagai tempat di belahan dunia ini kaum muslimin selalu mempelajari Islam melalui guru-guru mereka. Kecuali di zaman ini. Di zaman ini orang menganggap tidak penting lagi guru itu. Ketika di sekolah dasar saja barangkali orang merasa perlu guru. Begitu sudah masuk sekolah menengah, guru itu dianggap sebagai fasilitator saja. Dan ini semakin dikembangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak menolak sistem CBSA, cara belajar siswa aktif itu bagus. Itu satu metode. Ya, kita tidak menolak kurikulum yang menyebabkan para murid begitu aktif mencari untuk belajar, itu bagus. Tetapi mari ditempatkan pada tempatnya. Untuk hal-hal yang sifatnya umum, pengetahuan umum, yang tidak sulit untuk diketahui secara otodidak, silahkan saja. Tapi ilmu syar'i tidak akan pernah bisa dengan otodidak. Inilah sebabnya mengapa para ulama dahulu mengatakan, di saat-saat masih banyak ulama, di saat masih begitu baik kualitas keislaman kaum muslimin saat itu, para ulama telah menyampaikan, siapa yang menjadikan kitabnya sebagai gurunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Apalagi di zaman ini, seharusnya kita lebih waspada, kita lebih hati-hati. Kadang-kadang kita ketemu buku, sampulnya luar biasa menarik, daftar isinya kelihatan begitu bagus, ya, ditampilkan ayat-ayat dan hadis-hadis, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan racun dan penuh dengan bisa yang bisa menyebabkan kita menyimpang. Kalau internet apalagi, beberapa situs internet yang begitu indah kelihatannya, dibaca ayatnya, dibuka ada hadisnya, ternyata situs-situs orang-orang yang ingin memurtadkan kaum muslimin. Ternyata situs daripada beberapa kelompok yang menyimpang, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Orang-orang yang menyimpang termasuk situs-situs Syiah yang bisa menjebak kaum muslimin hanya karena mereka menonjolkan cinta kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok kaum muslimin yang paling cinta kepada Nabi dan keluarganya, juga dengan sahabat-sahabat. Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya tidak berpanjang lebar membahas tentang dalil-dalil keutamaan ilmu.
Tetapi saya ingin menekankan betapa pentingnya belajar ilmu dari seorang guru. Dan para ulama dahulu, bahkan mereka sekalipun alim, sekalipun mereka ulama, anak-anaknya itu diarahkan untuk belajar pada seorang guru. Mereka tidak merasa gengsi untuk mengantarkan anak mereka yang masih belia, masih kanak-kanak, ya, dan belia, diantar ke seorang guru di masjid atau di katatib, ya, di pondok-pondok kalau istilah sekarang, ya, yang saat itu yang ada, yang mengajar di situ mungkin jauh lebih sedikit ilmunya dibandingkan sang alim sendiri. Mengapa? Karena memang kita ini perlu belajar ilmu dari guru. Dan para ulama dahulu telah mengingatkan kita, para ulama salafus saleh telah mengingatkan bahwa ilmu itu bukan saja berupa pengetahuan, tetapi ilmu itu juga berupa etika. Ilmu itu berupa karakter, ilmu itu berupa akhlak, ilmu itu berupa kekuatan keyakinan. Karena itu mereka mengatakan adalah kami dahulu belajar etika, belajar adab sebelum belajar ilmu. Sebetulnya ini semua ilmu, cuma mereka menggunakan dua istilah yang untuk menonjolkan saja bahwa etika itu demikian penting. Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan ibadah, terkenal dengan kedermawanannya, terkenal pula dengan keilmuannya, berkata bahwa adalah saya dahulu belajar adab 30 tahun, baru belajar ilmu 20 tahun. Juga beliau mengatakan hampir-hampir adab, hampir-hampir etika itu menjadi 2/3 daripada ilmu. Kadal adabu thulutsai yakunu thulutsai ilm. Hampir-hampir adab itu adalah 2/3 daripada ilmu. Tapi tentu saja yang dimaksud dengan adab di sini bukan semata-mata etika dalam artian tata krama yang kita ketahui. Itu jelas masuk di dalamnya, ya, itu bagian penting. Tapi adab di sini adalah merupakan suatu bentuk kepribadian seorang muslim, mulai dari keyakinan, mulai dari akidahnya, mulai dari cara pandangnya, ya, loyalitasnya, dan kemudian ibadah serta akhlaknya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang adab. Apa makna adab? Para ulama memberikan banyak makna. Salah satu makna yang paling lengkap adalah yang disampaikan Ibnu Qayyim seperti yang baru saya sampaikan tadi. Maka mari kita jaga menuntut ilmu syar'i, baik secara formal maupun secara informal. Ya, sayang di dunia Islam hari ini kalau tidak formal dianggap tidak menuntut ilmu. Betul Pak ya? Ya, kalau sudah tidak di madrasah, ya, madrasah dunia Pak, atau sanawiyah, atau aliyah, atau perguruan tinggi Islam, atau pesantren, dianggap tidak lagi menuntut ilmu syar'i. Itu tidak benar. Memang yang lembaga formal itu luar biasa, tempat kita menuntut ilmu syar'i, dan berbahagialah orang yang berada di sana. Tinggal kita ingatkan, jaga keikhlasan. Ya, sebab belajar di lembaga pendidikan formal Pak, belajar Islam ini, saya tidak bicara masalah umum. Belajar ilmu Islam secara formal semuanya baik kecuali satu. Iya, yang patut diwaspadai. Apa itu Pak? Keikhlasan. Iya, ya. Artinya di sana keteraturan, kurikulum jelas, ya, waktu yang lama dan segala-galanya begitu teratur. Lihatlah lembaga formal. Tapi satu hal yang sering membuat orang tidak, karena keikhlasan yang hilang. Ketika orang belajar untuk mendapatkan ijazah,
saja, ya, atau ijazah menjadi faktor utama, ini bisa kehilangan berkah. Di luar yang formal, ada pendidikan informal, ada penuntut ilmu informal. Dan salah satunya adalah majelis ta'lim, seperti yang kita lakukan hari ini. Pengajian, kajian, tablik akbar, diskusi buku, ya. Nah ini apalagi sekarang ada buku terbitan MUI, buku terbitan MUI tentang mewaspadai bahaya Syiah dan penyimpangannya di Indonesia. Ini kalau dilakukan kajian-kajian di kelompok-kelompok majelis ta'lim, di ormas-ormas, itu merupakan salah satu daripada bentuk penuntut ilmu. Tarbiyah, semua ini adalah merupakan sarana menuntut ilmu informal. Ya, sayang sekali, bahkan kita gunakan istilah Indonesia, sayang seribu sayang. Orang-orang dari kita kaum muslimin kurang memperhatikan tempat menuntut ilmu yang informal ini. Bukan saja orang-orang awam yang jauh dari majelis ta'lim, bahkan kita yang sudah tahu, yang sudah punya majelis ta'lim, tidak memanfaatkan majelis ta'lim ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya. Terbukti kalau kita hadir hanya karena pas, tidak ada kegiatan lain yang kita anggap penting. Ya, ini insya Allah bukan orang-orang di Bandung Barat. Saya bercerita tentang orang Indonesia di luar Kabupaten Bandung Barat. Ya. Salah satu acara yang paling gampang digugurkan, yang paling gampang ditendang, yang paling gampang dihapus di kita adalah majelis ta'lim. Ya. Itu yang paling gampang itu. Kalau kita punya jadwal Pak ya. Ya. Dalam urutan itu, maka ini yang paling gampang. Asal ada kegiatan yang lain, walaupun itu hanya mungkin sekedar rekreasi atau sekedar memperbaiki kandang ayam, ya, mengelus-elus kucing, ya, yang sangat, ya. Mungkin kalaupun masih melakukan itu, majelis taklim tidak akan dihadiri karena katanya ada halangan. Ya. Apalagi kalau sudah dibilang ada bazar, ya, ada diskon besar-besaran, ya, ada kesempatan mendapatkan rezeki duniawi, maka jangan tanya lagi di mana nasib majelis taklim. Padahal kebanyakan dari kita, ya, dari kita ini bukan di Bandung Barat, ya, tidak punya lagi program menuntut ilmu syar'i dalam hidupnya. Ya. Andaikan dicabut nyawanya saat ini, lalu dia akan menghadap dengan Allah SWT dengan blank. Ya. Ilmunya sangat sedikit dari ilmu syar'i itu. Belum lagi, jangankan yang diketahui, jangankan yang diamalkan, yang diketahui pun masih sedikit. Maka tidak ada pilihan bagi muslim yang ingin mendapatkan pahala dan berkah seperti dalam tema kita ini. Jadi sebelum dari ukhuwah, saya ingin bicara tentang meraih pahala dan berkah dari majelis taklim. Tapi mana majelis taklim yang akan seperti itu? Adalah majelis taklim yang kita hadiri dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh kesungguhan. Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu kalau kita perhatikan, Pak, ya, ada perhatian, diingat-ingat. Oh, dalam pekan ini saya punya ada acara. Hari Selasa atau hari Rabu atau hari Sabtu ini majelis taklim. Acara apapun tidak bisa mengorbankannya kecuali halangan-halangan syar'i. Ada yang sakit yang harus saya tolong atau saya sakit. Di luar itu harus menyesuaikan. Itu namanya perhatian. Ya. Kita ingat-ingat. Lalu benar-benar kita laksanakan. Kita berkorban. Yang jelas, marilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Setiap kita perlu memasang tekad dari sini. Siapapun kita, ada majelis taklim yang dia
tidak pernah putus di situ, kecuali ada halangan syar'i. Ya, ada halaqah, termasuk mereka yang dianggap ustaz, dianggap alim, bisa membuat majelis taklim sesama ustaz, sesama alim, agar terjadi saling asah, saling mengingatkan. Sebagaimana para ulama kita, ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, sampai kapan kita belajar wahai Imam Ahmad? Kata beliau, sampai satu kaki kita dikubur. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian tidak ada salahnya kalau saya menyinggung sedikit tentang tabligh akbar ini. Tabligh akbar bisa selain mendapatkan keutamaan daripada majelis tadi, majelis ilmu itu, tabligh akbar mempunyai nilai plus sebagai forum, sebagai majelis silaturahim yang memperkuat hubungan di antara kaum muslimin, memperkuat ukhuwah dan mahabbah di antara mereka. Karena itu, bila kita diundang untuk hari tabligh akbar, upayakan mampir walaupun sebentar. Sebab selain keutamaan ilmu, di situ kita juga bisa ada kesempatan memperluas hubungan ukhuwah dengan sesama muslim, atau dapat memperkuat hubungan dengan orang-orang yang kita sudah kenal sebelumnya, tapi lama kita tidak berjumpa karena masing-masing sibuk dengan pekerjaannya atau sibuk dengan majelis-majelis taklimnya sendiri. Berbahagialah Bapak dan Ibu yang hadir majelis ini, tabligh akbar hari ini. Bahkan saya melihat ada yang datang dari jauh, ya, bepergian dari jauh. Memang salah satu manfaat orang bepergian jauh itu mendapatkan ilmu, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, safir fafil asfari khamsu fawaid. Bepergianlah kalian karena dalam perjalanan itu ada 5 manfaat. Yang pertama kata beliau adalah iktisabu ma'isha, dapat rezeki, ya, dapat rezeki. Tafarruju hammin dulu, dapat menjadi refreshing, lalu kemudian mendapatkan rezeki, dan yang ketiga ilmun, ya, dapat ilmu. Dan para as-salafus saleh dahulu telah menunjukkan pada kita, mereka bepergian kadang-kadang sampai sebulan demi menuntut ilmu. Bukan ilmu satu kitab, bukan ilmu sekian jilid, bahkan kadang-kadang satu hadis mereka rela bepergian demikian jauh. Maka kalau cuma dari Jakarta sampai ke Bandung menghadiri tabligh akbar, antum tidak rugi insyaallah. Walaupun di sini hanya mendapatkan satu hadis atau mendapatkan satu ayat atau satu hukum fikih atau satu motivasi untuk berislam, untuk mengamalkan ajaran Allah SWT ini. Kemudian karena kita sudah menyinggung ukhuwah dalam tabligh akbar, saya masuk kepada tema ini. Ukhuwah Islamiyah adalah merupakan salah satu dari syariat Islam yang sangat penting. Ukhuwah diwajibkan bagi orang yang beriman. Seperti firman Allah SWT yang dibaca tadi, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, al muslimu akhul muslim, dan sekian ayat dan hadis yang lain. Kalau berbicara keutamaan, selain dia merupakan kewajiban, ya saya katakan demikian karena wajibnya itu saja sudah merupakan keutamaan. Di samping itu, Allah SWT menjanjikan begitu banyak keutamaan bagi ukhuwah Islamiyah ini. Artinya bagi mereka yang benar-benar menjaga ukhuwah atau berusaha mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Kita bacakan di antaranya, apalagi berkenaan dengan tema ini, ya, tentang pahala yang melimpah, yang banyak dalam berukhuwah. Sebab kita memang ini semua sangat butuh pahala. Ya, saya ingin mengingatkan, jangan kita terbiasa mengulang-ulangi ucapan orang yang tidak mengerti Islam. Dia bilang kalau kita ibadah Ustaz jangan banyak mengharapkan pahala, itu tidak ikhlas. Ini orang tidak ngerti. Ya. Pahala itu tidak bertentangan dengan keikhlasan, ya, tidak bertentangan. Kalau kita menginginkan pahala itu artinya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan pahala
Maka mari jaga ukhuwah, mari hidupkan ukhuwah dan dengarkan sabda-sabda Nabi SAW berkenaan dengan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ke-7 golongan itu adalah warajulan tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan lain daripada ukhuwah dan mahabbah ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, haqqat mahabbati lilladina yatahabbuna fiyya wa haqqat mahabbati lilladina yatabadaluna fiyya wa haqqat mahabbati lilladina yatazawaruna fiyya. Niscaya pasti akan mendapatkan cintaku. Apa kira-kira yang kita perlukan selain dari cinta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha. Niscaya kau pasti akan mendapatkan cintaku. Mereka yang saling mencintai karena aku, mereka yang saling berkasih sayang, saling berkorban karena aku, dan mereka yang saling berziarah, saling mengunjungi karena aku. Dan dalam hadis sahih yang lain diceritakan ada seorang yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Allah mengutus wajah manusia dalam bentuk manusia, memotong jalannya. Mau kemana? Mau kampung sebelah. Ya. Ada urusan apa? Ada bayar utang atau mau nagih utang? Enggak. Ya. Untuk apa? Semata-mata mengunjungi saudara saya karena saya mencintainya. Akhirnya malaikat buka kartu. Ya. Malaikat buka kartu ini, aku ini malaikat sebetulnya. Ya. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintai Anda karena Anda mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tentang ini sangat banyak dan waktu yang terbatas kita cukupkan berkenaan dengan pahala dalam ukhuwah. Kemudian berkenaan dengan berkah. Ya, kita di Indonesia ini paling suka sekali istilah berkah. Bahkan orang Arab sering heran-heran mendengar kita sedikit-sedikit berkah. Ya, kalau orang kita ketemu orang Arab itu berkah Syekh, berkah. Ya, apapun salaman Syekh berkah, dikasih korban dari Syekh berkah. Kalau bisa minta jubahnya Syekh, sorbannya Syekh, ya, berkah. Ya. Tapi itu positif dalam makna bahwa kita sebetulnya selalu rindu kepada berkah dari Allah SWT. Hanya kadang-kadang salah penempatan. Ya. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu adalah bisa bertambah pada zatnya atau bertambah pada nilainya. Ya. Jadi kalau orang bilang semoga berkah harta Bapak, semoga berkah harta Bapak, itu artinya bisa bertambah banyak Pak hartanya. Ya. Kita doakan semoga harta Bapak berkah. Dan ini sunnah mendoakan saudara kita. Iya, sunnah. Ya, barakallahu fika wa fi ahlika wa fi malika. Semoga Allah berikan berkah pada diri engkau, pada keluarga engkau dan pada hartamu. Apa maksudnya? Bisa artinya bertambah atau bertambah nilainya. Iya. Bagaimana dia maksud bertambah nilainya? Ya, dia sangat bermanfaat. Tidak ada yang keluar dari harta itu kecuali terasa betul manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Itu maksudnya. Kalau berkah pada umur, para ulama juga punya 2 tafsiran. Ada yang mengatakan dia berkah pada umur, ditambah umurnya. Dan ini pelajaran panjang berkenaan dengan takdir. Ya, bukan di sini untuk dibahas. Tapi yang kedua mengatakan berkah pada umurnya artinya nilai daripada umurnya itu begitu tinggi. Coba lihat para ulama kita betapa berkah umurnya. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, ya,
salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dihitung hari-harinya, hari-hari beliau Imam Nawawi, ya, itu Pak lebih sedikit daripada jumlah kertas yang ditulisnya. Ya. Bukankah ini merupakan berkah dalam hidup? Seolah-olah Imam Nawawi sejak lahir atau sebelum lahir sudah menulis buku, menulis kitab. Dan sampai hari ini buku Imam Nawawi dipelajari, dibaca, dimanfaatkan seluruh dunia. Terutama kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin tidak ada satu mazhab pun yang tidak menggunakannya. Ya, saya tidak tahu kalau orang Syiah, orang Ahmadiyah, ya. Saya kira mereka tidak akan gunakan karena itu banyak nama sahabat. Ya. Tapi kalau mazhab dalam Ahlus Sunnah semua menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam Nawawi rahimahullah. Dalam hal ini Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih muttafaqun alaih bersabda, man sarrahu ayyubsata fi rizqihi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang mau, yang kepengen dapat berkah pada harta dan umurnya, ya, kalau yubsata itu bisa diterjemahkan bertambah, ya, maka kita katakan bertambah baik fisiknya, zatnya maupun nilainya. Barang siapa yang ingin berkah pada harta dan umurnya dan hidupnya, falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hendaklah dia menyambung silaturahim, memperkuat ukhuwah, meningkatkan mahabbah sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Hadis ini saya yakin sudah pernah kita dengarkan, minimal itu, bahkan mungkin sudah kita hafal. Tetapi sayang sekali sedikit dari kita yang sungguh-sungguh, yang serius dalam mengamalkannya. Padahal dia merupakan jalan pintas, jalan tol mendapatkan berkah dalam rezeki dan dalam hidup kita. Mudah-mudahan panitia yang memilih tema ini mendapat berkah dari Allah SWT, yang mengingatkan kita pentingnya ukhuwah ini agar kita selain mendapat pahala di hari kiamat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara ukhuwah begitu panjang, tapi saya cukup dengan mengingatkan ada 3 hal selain daripada banyak fawaid, fadail dari ukhuwah. Ada 3 hal yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah adalah salah satu sebab jalan masuk surga. Yang kedua, dia tanda keimanan. Dan yang ketiga, ukhuwah Islamiyah adalah salah satu dari sebab kekuatan kaum muslimin dan kemenangan mereka. Kalau kita bertanya kepada setiap muslim, Pak, yang paling awam sekalipun, apakah Anda ingin kaum muslimin kuat? Kira-kira apa jawabnya, Pak? Ya, pasti ya mau. Betul, Pak, ya? Betul. Apalagi kalau Ustaz, semua mau. Kalau kita tanya, Pak, mau enggak kalau Islam menang? Ya, sebagaimana di zaman Nabi, zaman sahabat. Apa jawabannya kira-kira, Pak? Pasti mau, Pak. Ya. Nah, salah satu jalan untuk mendapatkan kekuatan kaum muslimin dan kemenangan mereka adalah ukhuwah Islamiyah. Karena itu diperlukan kesungguhan mewujudkan ukhuwah ini. Dan saya akan menyampaikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, teori memang demikian mudah, tapi prakteklah yang akan mengujinya. Kita mudah menceramahkan, menceritakan tentang ukhuwah, tapi bagaimana mempraktekkan ukhuwah ini? Terutama dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan dengan kita. Kita itu paling gampang berukhuwah kalau yang selalu sama. Ya, sama seleranya, sama daerahnya, sama organisasinya, sama perusahaannya, sama sekolahnya. Bahkan kadang-kadang naudzubillah, Pak, ya, naudzubillah. Ya, hanya gara-gara sama sekolahnya, dia lebih suka itu padahal orang kafir. Ya, daripada saudaranya orang Islam yang sekolahnya lain. Ya.
Lagi-lagi ini bukan di Bandung Barat, ya. Tempat lain. Lihat anak-anak yang tawuran itu, Pak. Ya. Kadang-kadang tawuran, ya. Saudaranya muslim sendiri, dia cederai. Kadang-kadang dia korbankan. Padahal hal-hal yang sepele atau jahiliyah mereka bilang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bagaimana mewujudkan ukhuwah justru dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan dengan kita. Ya. Apakah itu beda daerah, beda keluarga, beda pekerjaan, beda selera, beda organisasi, atau beda madhab. Ya, tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam Ahlus Sunnah. Kalau di luar Ahlus Sunnah ini riskan, Pak. Karena kita mau berukhuwah, dia menipu kita. Ya. Ya, mohon maaf, ada sebahagian dari orang yang mengaku Islam dari aliran menyimpang, kalau mereka masih lemah, mereka mengajak ukhuwah. Ya. Mereka mengajak ukhuwah karena mereka masih lemah. Kalau mereka sudah kuat, mereka tidak segan-segan mencaci maki orang-orang yang kita sangat muliakan. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Jadi ukhuwah dengan orang yang berbeda, inilah sebetulnya ujian. Inilah tantangan yang paling penting bagi kita. Termasuk seorang guru kepada murid, seorang bapak kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya. Bagaimana bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di samping ikatan-ikatan lain yang ada. Kalau ini kita wujudkan, maka insya Allah kita akan dapat berkah dan pahala di sisi Allah SWT. Sekedar sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa tips untuk memperkuat ukhuwah. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa ceramah, tapi mudah-mudahan bermanfaat di tempat ini. Karena mungkin ada yang belum pernah mendengarkannya, dan yang sudah pernah mendengarkannya, ini akan ada nilai tambah insya Allah. Seperti kata orang Sumatera, lancar kaji karena diulang. Ada beberapa tips ini kalau kita lakukan, insya Allah ukhuwah akan muncul dan akan semakin kuat. Yang pertama, sebagaimana arahan Nabi SAW, mari tersenyum. Ya, al-ibtisam, al-ibtisam. Atau kalau menghilangkan alnya, supaya terasa bahwa dia Indonesia saja, ibtisam. Ya, senyuman. Senyuman. Mari kita murah senyum. Ini hadisnya sahih. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum di hadapan saudara engkau adalah sedekah. Dan senyum yang saya maksud di sini adalah senyum yang ikhlas. Senyum yang bukan karena ada yang lucu kita ketawa. Bukan karena kita senang kepada orang itu lalu kita tersenyum. Kalau itu mah sudah biasa. Tapi yang kita ini perlukan adalah bagaimana tersenyum termasuk orang yang mungkin kita kurang suka. Tapi kita tidak berbeda dengan dia dalam hal-hal yang prinsip. Bukan masalah akidah. Hanya perbedaan biasa. Kenapa dia tidak tersenyum? Kalau hanya perbedaan tertentu, marilah tetap tersenyum. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada seorang ulama lainnya, ya, apakah tidak bisa kita ini walaupun berbeda, tapi kita tetap bersaudara? Artinya tetap saling berbagi senyum. Saya membaca satu artikel dan saya sangat tertarik dan saya mencoba mempraktikkan dalam hidup saya. Artikel kecil, tapi kadang-kadang memberi sentuhan yang luar biasa. Dua orang masuk ke toko buku, ya. Kebetulan penjaganya sangat judes, ya, istilah anak muda nih, judes, ya. Sangat tidak bersahabat, ya. Ya biasalah sekarang ini kalau di toko itu, terutama kalau kita yang ada jenggotnya misalnya atau pakai songko, ya, kelihatan dari pesantren, pakai jilbab, biasanya pegawai toko itu kurang bersahabat. Kan dia pikir yang pakai songko ini, yang dari pesantren tidak ada uangnya, mungkin cuma mau lihat-lihat saja. Kan begitu biasa begitu Pak ya. Kadang-kadang kita mau tersinggung juga, tapi sudahlah ya, anggaplah itu ujian keimanan di zaman ini. Ya. Dua orang masuk toko, pegawainya tidak bersahabat. Yang satu dari awal langsung mengambil sikap juga. Dia nggak tersenyum, ngapain gua tersenyum? Ya, ya.
Dia tidak bersahabat, ngapain saya nanya dengan baik-baik? Ya. Bahkan dalam hati saya tidak mau beli di sini. Ya. Tapi yang satu temannya tersenyum biasa, bertanya biasa. Ya. Begitu mereka keluar, dia bilang, loh, kamu ini aneh ya. Dia bilang, apa yang aneh? Kau tidak lihat tadi penjaga toko yang begitu judes itu? Ya. Dia bilang, saya tahu, saya lihat. Lantas kenapa engkau seperti biasa saja, malah engkau tersenyum? Dia bilang, mengapa kita ini yang baik-baik harus dipengaruhi oleh orang yang tidak baik? Kenapa bukan terbalik? Kita yang baik harusnya mempengaruhi orang yang tidak baik. Kenapa orang itu judes, saya terbawa-bawa jadi judes, berarti saya kalah dong. Ya. Nah, andaikan kita praktekkan ini, memberikan uang 2.000 kepada tukang parkir yang tadi marah-marah ketika kita salah parkir, ya, atau marah-marah ketika kita tetap tersenyum, ya. Dan ini bukan berarti kita kalah, sebab mengalah itu tidak berarti kalah, bisa mengalah untuk menang. Sebab dengan mengalah ini bisa kemudian merubah orang yang seperti ini, ya. Dan yang paling penting, mempertahankan diri kita tidak mengikuti akhlak buruk. Coba kalau kita juga ikut tidak bersahabat, ya, berarti kepribadian kita begitu lemah, begitu mudah dipengaruhi. Dan ini yang sering terjadi. Dan yang parahnya kadang-kadang antara suami istri, ya, kalau suami tidak tersenyum, istri tiba-tiba tidak mau tersenyum juga, ya, tidur langsung kasih punggungnya, ya, istri juga begitu, ya. Padahal hendaknya mari kita ikuti Nabi SAW. Kalau yang satu marah, artinya lagi sakit kan kalau dia marah tuh. Yang tidak marah kan lagi sehat. Yang sehat ini harus berusaha menyembuhkan yang lagi sakit. Terutama para suami. Ya. Kenapa para suami perlu diingatkan lebih banyak? Atau lebih perlu lebih perlu disadarkan? Ya. Pertama, karena banyak suami yang selalu dengan keegoisannya tidak mau mengalah dalam persoalan ini. Sedikit saja istrinya menunjukkan ketersinggungan, dia juga ikut tersinggung. Padahal namanya perempuan memang cepat tersinggung, sebab lebih mengikuti perasaan. Ya. Jadi kalau sudah istrinya tersinggung, dia sudah ikut tersinggung. Padahal harusnya laki-laki yang menjadi qawwamun 'alan nisa. Harusnya tetap tersenyum. Saya baca lagi artikel yang luar biasa. Seorang suami yang begitu cerdas, ya, begitu istrinya cemberut, dia dalam hati berpikir, ada apa ya? Kayak rasa-rasanya nggak ada salah saya nih. Tapi sudahlah, jangan memikirkan masalah saya. Dia bilang, Dinda, saya mau beritahu. Tahukah Dinda bahwa Dinda itu adalah orang wanita tercantik nomor 2 di dunia ini? Kaget istrinya. Dan tadi cemberut langsung bertanya, Kanda, kalau begitu yang nomor 1 siapa? Dia bilang, Dinda kalau tersenyum, maka keluarlah senyumannya. Dan kita ini sebetulnya laki-laki, para suami, Allah berikan kita akal dan yang lebih kuat. Karena itulah diberikan sebagai pemimpin. Jangan pemimpin ikut-ikutan seperti orang yang dipimpin. Ya, mari pegang kendali. Kalau terpaksa seolah-olah mengalah. Ya, kalau terpaksa mengalah, ya, untuk memperbaiki suasana. Dan wanita paling suka kalau tiba-tiba suaminya bilang, apapun itu, ya, kalau saya salah saya minta maaf. Ya, itu langsung berbunga-bunga hatinya. Ya, ya, ya. Apalagi kalau memang kita sudah tahu kita salah, jangan lambat-lambat mengakui. Ya, sebetulnya bukan penjelasan yang mereka inginkan. Mau 1 meter, 2 meter penjelasan tidak penting. Mereka pentingkan ujungnya itu kita mengaku salah. Ya. Udah cepat-cepat saja, ya, mengaku salah untuk melahirkan kembali senyuman ini. Ini yang pertama, al-ibtisam. Yang kedua, assalam. Assalam, salam. Ibtisam, salam. Kalau kita rajin memberikan senyuman dan juga salam, dan ini bukan dari pikiran saya, dari Nabi SAW. Absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya, hadis sahih. Mengapa Nabi perintahkan kita sebarkan salam? Mengapa?
agar ukhuwah ini semakin kuat. Orang yang barangkali agak tidak enak sama kita, ya, tiba-tiba dengar salam kita, kira-kira gimana? Dalam hati, oh, berarti dia tidak marah sama saya, ya. Berarti dia tetap merasa ada hubungan ukhuwah. Dan salam ini bukan kepada orang yang kita kenal saja. Mari beri salam termasuk orang yang kita tidak kenal. Karena itu mari Bapak dan Ibu, jangan segan-segan memulai memberi salam ketika kita berada di tempat-tempat umum, apalagi di masjid, musola, dengan orang yang belum dikenal. Jangan menunggu kita yang disalami. Jangan mentang-mentang kita di situ orang kaya atau ilmuwan atau pegawai atau pejabat atau tokoh, lalu kita selalu menunggu. Loh, saya kan di sini yang terkenal. Ya, harusnya mereka dong pada ngumpul nyalamin saya. Boleh jadi mereka tidak memberi salam, bukan mereka sombong, mereka segan. Ya, kalau kita ini yang orang kaya, kalau kita ini yang pejabat, kita ini yang alim, yang lebih dahulu datang kepada mereka memberi salam, tentulah akan cair itu. Dan memang sunnahnya seharusnya salam itu dari atas. Bukankah Nabi SAW mengingatkan yang berkendaraan memberi salam pada yang berjalan memberi salam bagi yang duduk dan seterusnya. Itu bisa diambil ibrah. Salam. Sayang sekali salam kita sekarang ini sudah mulai hilang. Perlu untuk diingatkan oleh kaum muslimin, terutama yang punya anak-anak muda, baik laki maupun wanita. Sekarang mereka sudah tidak mengucapkan assalamualaikum. Padahal di akhir Orde Baru, ya, di pertengahan Orde Baru sampai akhirnya, alhamdulillah, ada gerakan menyebarkan salam ini. Terutama ketika melawan waktu itu orang-orang yang mau mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya, yang tidak selamat kecuali pada 3 waktu itu, ya. Ya, sekarang apa anak-anak kita, hey bro, ya, itu yang paling sering. Asal ketemu hey bro, ya, hey guy, wah lebih anu lagi, lebih modern lagi, hey guy. Ya. Ini salam di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat salam ini. Ya, di surga nanti ini digunakan juga. Mari sebarkan, absus salam. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain, atau dalam lengkapnya hadis itu, Nabi SAW mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Yang kedua, salam. Yang ketiga, al-kalam atau kalam. Komunikasi. Kalau kita ingin ukhuwah kuat, mahabbah kuat, mari komunikasi. Saya kadang-kadang heran, Pak, melihat jemaah masjid tinggal 5 menit, ya, insya Allah kejar-kejaran, ya. Di masjid atau musala, Pak, kita itu kadang-kadang duduk sama-sama, sudah selesai zikir, selesai baca Quran, tidak ada yang bercakap-cakap di antara mereka, tidak ada yang komunikasi. Padahal ini sangat penting. Mungkin ada di antara kita yang justru memerlukan perhatian. Jangan selalu berpikir, ini kalau saya ngobrol nanti dia minta bantuan sama saya. Jangan. Ya. Mungkin pembicaraan kita saja sudah bisa mengobati diri ini. Banyak orang yang punya masalah, dia memerlukan orang lain untuk menjadi partner, sharing masalahnya. Tapi kadang-kadang tidak ditemukan karena tidak ada yang membuka hatinya, tidak ada yang membuka tangannya, membuka pikirannya, mau mendengarkan. Mari upayakan komunikasi. Dan lagi-lagi saya ingatkan para suami istri, ya, dan terutama para suami, jaga komunikasi dengan baik. Komunikasi adalah kunci keharmonisan hubungan antara manusia, baik itu secara umum maupun antar keluarga. Komunikasi. Yang berikutnya ihtimam, al-ihtimam, ya, al-ihtimam. Apa itu ihtimam? Perhatian adalah kunci ukhuwah. Ya, setelah senyuman, salam atau sapaan, komunikasi, maka perhatian. Kita kalau cuma sekedar ketemu, ada komunikasi dan setelah itu lupakan, ini juga melemahkan ukhuwah. Marilah dari waktu ke waktu, apalagi di zaman ini. Di zaman ini hampir-hampir tidak ada lagi udzur, tidak ada lagi alasan bagi orang untuk tidak memberikan perhatian. Ya, karena teknologi begitu mudah dan murah, melalui SMS, melalui WhatsApp,
melalui berbagai media. Bahkan orang bisa mengirim melalui radio, ya, kirim surat ke radio, ya, lalu dari radio disebutkan nama-nama orang yang kita ingin mengucapkan salam perhatian kepada mereka. Apalagi suami istri, ya, kadang-kadang suami seharian di luar tidak memberikan perhatian pada istri, sekedar mengirim SMS, ya, apalagi kalau sudah berhari-hari, ini melemahkan hubungan di antara mereka. Maka kalau kita sudah lama tidak bertemu di antara sama saudara muslim, mari kita berusaha memberikan perhatian, ihtimam, ya. Dan lebih baik lagi kalau ihtimam ini lebih luas kepada keadaan dirinya, bagaimana rumah tangganya, bagaimana ekonominya, ya. Ini benar-benar akan memperkuat ukhuwah dan mahabbah kita. Sayang, waktu sangat terbatas. Yang kelima, ihtiram, saling menghormati, ya. Dan di sini sangat penting etika, ya. Sebab yang namanya ihtiram itu, Pak, saling menghormati, yang paling di depan itu adalah etika. Etika ketika kita bertemu, etika ketika kita berbicara, dan seterusnya. Karena itu saya dalam kesempatan ini tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau sejak awal tadi, sejak saya masuk memberi sambutan dan pengajian ini, ada hal-hal yang kurang berkenan dari diri saya di hati Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ihtiram, saling menghormati, akan memperkuat ukhuwah dan mahabbah kita. Yang keenam adalah al-in'am, ya, memberikan manfaat atau hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Sayang waktunya terbatas, ya, dan sudah habis. Dan yang ketujuh, al-afwu 'indal khisam, memaafkan ketika terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman, ya, terjadi perbedaan yang tajam, atau bahkan terjadi pertengkaran. Saya sengaja membuat dalam bentuk yang mudah seperti ini, Pak, supaya gampang dihafal. Ya, akhirannya semua am-am, Pak. Ya. Jadi kalau pas lagi lupa semua, tinggal nanya temannya, yang Ustadz ceramah kemarin itu ada berapa poin, ada am-amnya itu apa ya? Ya, sudah bisa diingat. Ibtisam, salam, kalam, ihtimam, ihtiram, in'am, dan al-'afwu 'indal khisam. Yang terakhir aja yang susah. Ya, yang 6 itu gampang dihafal. Sesungguhnya dalam hadis Nabi SAW ada juga yang berakhiran dengan am ini. Ya, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang juga namanya berakhiran am. Ya, An Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu anhu qala, berkata Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini 5 am ditambah dengan sahabat tadi namanya Abdullah bin Salam, jadi 6 yang berakhiran am, ya, dalam hadis tadi. Jadi kira-kira saya coba-coba ikuti apa yang telah disabdakan Nabi SAW, berakhiran dengan am, dan nanti saya juga mengakhiri dengan wassalam. Ya. Sekira demikian, semoga bermanfaat. Dan ada titipan dari panitia pengurus, kalau Bapak dan Ibu berkenan dalam kesempatan yang baik ini, mereka para pengurus Wahdah Islamiyah DPD Bandung Barat ingin mengajak Bapak dan Ibu berpartisipasi, ya, di dalam beramal soleh mensukseskan program-program dakwah mereka. Jadi mereka tidak minta sumbangan, ya. Mereka cuma ingin Bapak dan Ibu berpartisipasi, ya. Kalau ada yang ingin dalam kesempatan yang berbahagia ini, mereka apa saja program dalam waktu dekat yang akan pengiriman dai, apalagi ke sekretariat dan seterusnya, ya. Siapa yang ingin memberi sumbangan silahkan, ya. Saya yang dimintai untuk mengajak Bapak dan Ibu, saya mulai dari diri saya memberikan sumbangan 1 juta, ya, kepada DPD Bandung Barat secara pribadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin mengucapkan langsung juga, silahkan. Karena yang namanya sumbangan bisa diam-diam dan bisa juga terang-terangan, ya. Yang penting jaga keikhlasan. Yang terang-terangan bisa lipat ganda pahalanya, karena bisa menjadi contoh, bisa menjadi qudwah, bisa menjadi motivator bagi yang lainnya. Silahkan kalau ada yang menyebutkan sumbangannya sebelum saya tutup pengajian ini.
dan saya sebelum turun dari mimbar ini. Ada yang ingin berpartisipasi dalam mendukung kegiatan DPD Wadah Islamiyah Bandung Barat? Berapa? 500.000. Saifuddin dari pengurus. 50.000 dari Karawang. Ya alhamdulillah. 50.000 itu sangat penting karena kalau 50.000 tidak ada 50 juta. Ya. Berapa? 100.000 juga dari Karawang. Wah, ini Wadah Islamiyah Karawang sudah 2 ini. 100.000 dari Wadah Islamiyah Bandung. Ya. Siapa lagi? Muhi. 200.000 Wadah Islamiyah Bogor. Mari kita berpartisipasi khairat. 200.000 Wadah Islamiyah Jakarta. Ya. Berapa? 500.000 Wadah Islamiyah Cianjur. 300.000. 300.000. Tapi kalau sudah terlanjur disebut 500, tidak apa-apa kok dilengkapi. Ada lagi silakan. Ya. Ini Fastabikul khairat di zaman Nabi SAW dilakukan. Ya. Nabi SAW pernah menyuruh Bilal untuk azan. Kalau mengajak kaum muslimin, suruh siapa yang mau, anjurkan siapa yang mau menyumbang. Silakan. Berapa? Berapa? 200.000 DPD Wadah Islamiyah Jakarta. Ya. Dan Al-Hijaz. Maslahat Umat TV 200.000. Al-Amanah 500.000. Alhamdulillah. Beliau ini walaupun tidak disebut tadi dalam SK, harusnya sebagai penasehat DPD Wadah Islamiyah Bandung. Jadi saya akan koreksi SK itu nanti. Ya, insyaallah. Oh, di kabupaten, sudah masuk Kabupaten Bandung. Ya, kalau begitu alhamdulillah. Ya, saya tadi pikir kok namanya nggak masuk. Ya. Ya, baik. Ada lagi? Apa? 100.000 dari mana? Gunung Halus. Saya kira ada gunung yang halus. Saya pengen lihat. Gunung Halus. Oke, 100.000. Pak Triot silakan Pak. 2 juta. Allahu Akbar. Ya. 2 juta dari Pak Triot ya untuk Bandung Barat. Ada lagi? Ya. Saya beri kesempatan. Mari gunakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, pribadi itu catat aja itu. Ya. Enggak apa-apa. Syukran. Ya, ini untuk memberikan motivasi, baiklah. Ya, silakan lagi. Ada? Ada? Baik, saya kira cukup. Jazakumullah khairan. Saya yakin yang tidak mengangkat tangan dan tidak menyebutkan semuanya sekarang, semuanya ingin menyumbang insyaallah. Ya, semua ingin menyumbang. Cuma ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Ya, dan minimal secara niat saya yakin semua mau menyumbang insyaallah. Karena itu kepada Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Sudah terkumpul 4.150.000, alhamdulillah, modal yang cukup baik untuk memulai kegiatan DPD Wadah Islamiyah Bandung Barat. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada